Terimalah salam hangat kami, HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah sejenak kita mendengar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas perkenananmu memberikan kami kesempatan yang indah di malam ini untuk menyerahkan diri kami ke tanganmu. Sebelumnya kami mau mendengar firman-Mu ya Tuhan. Karena itu biarlah roh-Mu yang kudus memberi hikmat untuk memahami dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus anak-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini sesuai dengan Almanak HKBP adalah yang tertulis dalam Yakobus 1 ayat 9 sampai 16. Dan yang menjadi ayat pembimbing adalah dari ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Bertahan dalam pencobaan. Kristen perantau seperti jemaat yang disapa oleh Yakobus adalah orang-orang yang meninggalkan daerah asal nenek moyang dan berdiam di suatu daerah baru atau masih berpindah-pindah menunggu kehidupan mapan. Biasanya dorongan merantau adalah karena faktor ekonomi. Orang Batak mengatakan mengaludui japalan nalomak. Tetapi di saat itu iman yang dianut dari daerahnya ikut dibawa. Itu biasanya orang Batak terkenal dengan ungkapan manang tu dia halak Batak saya dibuat do gerejana katanya. Cuma sekarang ini ya tidak sedikit yang terjadi, bukan gereja yang dari daerahnya lagi dibawa, tetapi pindah atau ganti gereja saudara-saudara ke gereja yang lain. Dari sisi ekonomi tadi atau japalan, hal ini sering menjadi pencobaan dalam kehidupan orang beriman. Seperti yang terjadi dalam surat Yakobus ini. Jadi ada gap antara kaya dan miskin. Si kaya ingin mendapat hak-hak istimewa di jemaatnya. Dan di sisi lain, dari luar ada tekanan daripada para non-Yahudi. Ada pengajar sesat. Ada lagi cobaan material. Hidup bebas. Ya, ada macam-macam perzinahan dan kemabukan ditemukan di sana. Di tengah situasi seperti ini diingatkan agar bertahan. Mempertahankan diri terhadap serangan, terhadap godaan dunia sekitar. Tidak mau menyerah kepada ajaran baru. Berteguh hati dalam iman. Berkeras hati dalam moralitas Kristiani. Supaya mudah mendarat bagi warga jemaat. Yakobus juga menyelipkan pemahaman tentang ada dua jenis pencobaan katanya. Pencobaan yang pertama adalah dari Allah, itu bersifat menguji. Sering dalam bentuk penderitaan memang, kepahitan, kesengsaraan. Namun diakhiri dengan kemanisan, kebahagiaan, kemenangan, dan tahan uji saudara-saudara. Tapi yang kedua, saudara-saudara sahabat Renungan Shalom adalah dari iblis. Ini bersifat menggoda yang dimulai dari keindahan, kenikmatan,
kesenangan. Tetapi ingat, akan berakhir dengan kepahitan, penyesalan, dan kehancuran, saudara. Dan yang sedang dihadapi oleh mereka lebih banyak dari Tuhan pada saat itu, agar mereka semakin kuat di tengah kehidupan ini. Jika demikian, bagaimana dapat bertahan? Ini tentu penting. Yang paling perlu adalah sikap Kristen perantau. Bukan bersungut-sungut atau menyesali diri merantau atau beriman Kristen di tengah masyarakat majemuk. Yakobus berkata, justru berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebenarnya Yakobus hanya mengingatkan saja, sebab Tuhan Yesus sudah pernah mengungkapkan hal itu. Berbahagialah orang yang berduka cita, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Yakobus hanya mengikuti pola yang dipakai oleh Tuhan Yesus, berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Ungkapan bermakna untuk menyikapi suatu pencobaan yang datang dalam kehidupan dengan rasa bahagia, senang, atau sukacita. Dan kebahagiaan itu hanya bersumber dari Allah saja. Lalu bagaimana dengan kita sekarang ini? Kita bukan perantau secara politis, karena kita berada di negara kita sendiri. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu Saudara, dari sudut iman, hakikat kekristenan, kita ini adalah orang perantau. Tuhan mengatakan orang yang percaya kepadanya adalah warga sorga. Dan kita memang berada di dunia ini, tetapi kita ini adalah pendatang dan perantau. Itu dalam 1 Petrus bisa kita baca. Dan dalam buku ND 330 itu kita aminkan, aku musafir di dunia. Dalam bahasa Batak dikatakan, merdagang au di tanah on. Jika demikian, kita para perantau di dunia ini, di masyarakat yang majemuk, yang penuh tantangan sosial, ekonomi, efeknya juga tentu akan kita hadapi efek semua dari teknologi modern dan dari semua situasi yang lain lagi, situasi temporer. Adanya lagi pandemi atau sorimago yang kita hadapi sekarang. Virusnya memang sangat halus, bahkan tidak bisa dilihat oleh mata, tetapi efeknya besar, mempengaruhi kehidupan kita semua. Tapi kembali, apa yang harus kita lakukan, saudara-saudara, Bapak Ibu? Kita harus tetap bertahan, kita harus tetap kuat, dan kekuatan itu adalah dari Tuhan. Di tengah-tengah yang kita sedang hadapi, tentu kita bisa melakukan banyak hal. Kita bisa berkreasi, kita bisa berinovasi. Karena itu, biarkanlah Tuhan memimpin, memberi kekuatan dalam hidupmu, supaya kita dapat bertahan dalam pencobaan ini. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di sorga, mengingatkan kami untuk tetap bertahan kuat di tengah-tengah pencobaan. Kami tahu pencobaan itu adalah untuk memberikan kami daya tahan dan tahan uji. Tapi akhirnya kami akan menerima kebahagiaan, sukacita. Karena itu kami mohon di dalam kuasa-Mu ya Bapa, supaya kami tetap diteguhkan, mampu menghadapi cobaan. Dan biarlah kami juga Tuhan boleh meneguhkan saudara-saudara di sekitar kami, supaya mereka juga bertahan dalam pencobaan. Terutama yang sedang mengalami efek langsung dari masa pandemi ini. Ada efek ekonomi dalam keluarga. Pakailah kami juga ya Tuhan, gereja-Mu,
untuk boleh meneguhkan mereka yang sedang sakit, terutama Tuhan karena virus corona yang dirawat di rumah sakit atau dirawat di rumah. Tuhan, berilah kekuatan supaya mereka tetap teguh di hadapan Tuhan, berpengharapan kepadamu saja, sehingga mereka boleh pulih kembali sembuh. Dan berkatilah semua obat, istirahat, makanan, dan dampingan tim medis, sehingga melalui itu Tuhan, anugerah-Mu boleh diterima. Terima kasih, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.